Berdiri. Ini tamu undangan kami yang akan berhasil dan dia hadir di sini. Terima kasih Pastor karena boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, dan tema yang saya diberikan kepada saya tidak ditulis di sini kan? Oke. Ini temanya. Coba balik. Yesus Kristus Raja Damai. Jadi puji nama Tuhan, seperti yang disebutkan oleh pengacara kita tadi, sepertinya Pastor Yusuf tidak mau datang sudah, ya, karena tidak hadir pada waktu kami merayakan Krismas. Tapi karena temanya Yesus Kristus Raja Damai, maka semua namanya dendam itu dilupakan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Ini tema kita dalam perayaan Natal yang diadakan oleh jemaat di sini. Yesus Kristus Raja Damai. Di mana ayatnya jemaat? Oke. Ini. Yesaya 9 ayat 5, satu ayat saja. Dan untuk itu saya minta mari kita membaca ayat ini bersama-sama dengan suara kedengaran. Ini kebiasaan di gereja, cuma berganti-gantian jemaat bawa firman, baca firman Tuhan. Oke, satu ayat saja, jadi kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, ya, dengan bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, pada kalimat yang terakhir, itulah tema yang diangkat dalam perayaan Natal kita pada malam ini. Yesus Kristus Raja Damai. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di kitab Yesaya ini, ya, sebelum Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba, ya. Sebelum Yesus lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba, Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan hadir, akan lahir seorang raja di bumi ini. Namanya adalah apa? Raja Damai. Raja Damai. Amen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ya, mendengar kata-kata ini, mendengar kalimat ini, kira-kira orang yang berada dalam keputusasaan, orang yang berada dalam masalah, orang yang berada dalam cabaran-cabaran hidup, orang yang berada dalam pergumulan, pasti waktu kenal dan dengar berita ini bahwa pada masa akan datang, akan wujud, akan datang, akan lahir seorang raja di bumi, dan namanya adalah Raja Damai. Pasti orang itu punya sukacita yang besar. Amin. Ingat di Lukas waktu Yesus lahir, saudara, mereka datang kepada gembala-gembala. Hari ini aku membawa kabar sukacita bagi engkau. Sebab apa? Telah lahir juru selamat. Bukan saja kelahiran Yesus Kristus itu datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, tapi kelahirannya ini dikatakan dia datang membawa kedamaian. Pertanyaan di sini, soalan di sini, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Ya, kenapa Yesus disebut Raja Damai? Dan itu yang kita akan lihat pada saat ini. Mari kita lihat, saudara, ada 4. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Terganggu sedikit. Oke. Puji nama Tuhan. Kenapa Yesus disebut Raja Damai? Sebelum dia lahir, saudara, sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan bahwa raja yang akan lahir di kandang domba adalah raja apa? Namanya Raja
Nah, mari kita melihat kenapa Yesus disebut Raja Damai. Ini yang pertama, mari kita. Oke. Yesus adalah pemilik damai sejahtera. Kita kan pernah dengar, saudara, Raja Tinju artinya orang itu menguasai permainan tinju. Raja bulu tangkis, ya badminton, orang itu menguasai permainan ini. Jadi kalau Yesus dikatakan Raja Damai, berarti dialah penguasa kedamaian. Ada amin? Nah, kita lihat ayatnya di sini. Dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku, ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus dikatakan dia Raja Damai. Kenapa dikatakan? Dia pemilik kedamaian. Amin. Dia pemilik damai sejahtera. Itu sebabnya ketika dia lahir, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kabar sukacita. Karena kita tahu sebelum Yesus datang ke bumi ini, dia tahu dunia sudah penuh dengan masalah, dunia sudah penuh dengan air mata, dunia sudah penuh dengan pergumulan, dan di mana-mana kita menemukan orang hidup di dalam kegelisahan, hidup di dalam ketakutan, dan mereka jauh dari apa yang disebut apa? Kedamaian. Yesus tahu kebutuhan manusia. Yesus tahu kebutuhan manusia, bahwa manusia perlu damai. Tapi di manakah kita menemukan damai itu, saudara? Ayat ini mengatakan, damai sejahtera itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Nah, masalahnya, saudara, ada banyak orang ingin damai, ingin ketenangan, ingin kebahagiaan, tapi tidak mau Yesus. Benar atau tidak? Malah Yesus dibenci, ya. Malah Yesus dibunuh seperti orang Yahudi. Saudara, itu sebabnya waktu Yesus masuk di kota Yerusalem, dia menangisi kota Yerusalem itu, dan dia berkata, seandainya engkau tahu bahwa siapa yang datang kepadamu, siapa yang hadir di Yerusalem hari ini, pasti engkau akan bersukacita. Apa? Karena kehadirannya orang ini adalah apa? Membawa damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini kabar sukacita bagi saudara dan bagi saya. Yesuslah pemilik damai sejahtera itu, bukan siapa-siapa. Amin. Kita tidak pernah temukan di dunia ini ada orang berkata, aku ada serikat damai sejahtera. Pernah? Pernah Anda temukan begitu? Aku yang datang lagi sini ada serikat damai sejahtera. Pasti orang akan beramai-ramai pergi ke sana. Tapi kita tidak temukan itu. Di dalam Yesus dikatakan, akulah pemilik damai sejahtera itu. Ketika kita terima Yesus, saudara, pada saat yang sama damai sejahtera menjadi bagian saudara dan menjadi bagian saya. Apakah perlunya damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita? Nah, ini alasannya. Lukas 9 ayat 23 mengatakan begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apa pentingnya damai sejahtera itu? Harus dialami, harus tinggal, harus menjadi milik saudara dan saya. Ayat ini mengatakan, sebagai pengikut Yesus, dikatakan firman-Nya di sini, setiap hari kita ada salib. Setiap hari kita ada pergumulan sendiri. Amin. Bahkan pastor, ya, pastorlah yang paling banyak pergumulannya. Mazmur mengatakan begini, ya, orang benar itu lebih banyak kemalangannya daripada orang fasik. Tetapi ada kata tetapi di sana, Tuhan akan melepaskannya. Tuhan tahu bahwa ada resiko mengikut Dia. Ada harga yang harus dibayar mengikut Dia. Itu setiap saat saudara dan saya harus memikul salib, menghadapi cabaran-cabaran hidup. Dan ingat,
Kalau kita menghadapi cabaran hidup dan tidak ada penghiburan, tidak ada sukacita, pasti kita akan konyol. Betul saudara? Yesus tahu pengikut kepercayaan di bumi ini yang paling banyak dibenci, yang paling banyak dibenci, yang paling banyak dikejar-kejar saudara adalah orang percaya. Banyak salibnya, tapi untuk itu Yesus berkata, aku akan menaruh dalam sejahteraku di dalam engkau, sehingga engkau ketika engkau dibenci, engkau mampu berdoa untuk orang itu. Ketika musuh menghabisi nyawamu, engkau mengampuni dia seperti Estefanus. Jadi hadirnya damai sejahtera daripada Allah ini dalam hidup saudara dan saya membuat kita dapat memikul, dapat menghadapi cabaran-cabaran yang hadir di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat alasan yang kedua. Ini kenapa Yesus disebut Raja Damai, saudara. Yang kedua dikatakan Yesus satu-satunya pribadi yang boleh mendamaikan kita dengan Allah. Ya. Yesus satu-satunya pribadi yang boleh mendamaikan kita dengan apa? Allah. Nah, ayatnya ini, Kolose 1 ayat 21 sampai 23, dia katakan begini. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Terus, Kolose 1 ayat 21 kalau lihat dalam terjemahan bahasa Malaysia dikatakan begini. Dahulu kamu jauh daripada Allah dan memusuhi dia karena perbuatan dan pikiran kamu jahat. Ini bagian kedua saudara, perlu pikirkan dan renungkan baik-baik. Rupanya saudara, kita pernah menjadi musuh Allah. Berbahaya atau tidak? Saudara, menjadi musuh Allah itu adalah bahaya yang sangat terbesar dalam hidup kita. Karena saudara, kalau Allah menjadi musuh kita, siapa yang boleh membela saudara? Tidak ada kan? Kalau iblis menjadi musuh kita, ada yang boleh membela kita, siapa? Yesus Kristus. Tapi ketika saudara dan saya bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, Tuhan katakan saudara, itu kengerian. Itu kengerian yang tidak dapat saudara kasih Tuhan diungkapkan, dijelaskan dengan kata-kata di dalam hidup kita. Pertanyaannya, sejak bila, sejak kapan, ya bahasa Inggris, saudara dan saya menjadi musuhnya Tuhan? Menurut ayat ini, ketika saudara dikatakan di sini, ini dalam bahasa Malaysia, kita hidup dalam perbuatan dan pikiran yang jahat. Apa maksudnya? Singkatnya di sini, ketika saudara dan saya bermusuhan dengan Allah, terjadi saat saudara dan saya hidup di dalam dosa, hidup dikuasai dosa. Nah, Alkitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, Tuhan berkata begini, bukan Tuhan telinganya kurang mendengar doamu, ya, tetapi yang menjadi pemisah dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosa. Jadi dosa ini saudara yang dikasih Tuhan membuat kita terpisah dengan Allah, menjadi benteng untuk kita tidak dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan ayat ini lebih jelas, kita pernah menjadi musuhnya Tuhan. Dapatkah dibayangkan saudara, berapa juta manusia di bumi ini menjadi musuhnya Tuhan? Maksudnya apa? Bukan Tuhan memusuhi pribadi itu, tapi dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu orang itu, itulah menjadi yang musuhnya Allah. Tapi inilah kabar sukacita bagi saya dan saudara, apa? Lewat damai yang ada di dalam Yesus Kristus, dikatakan di Kolose 1 ayat 22, dikatakan begini, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat
dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Inilah damai sejahtera yang ada di dalam Yesus. Saudara, bukan saja membuat saudara dan saya tenang, mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini, tapi Alkitab mengatakan damai sejahtera ini yang ada di dalam Yesus Kristus dipakai Tuhan untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya kita mengatakan sesudah kita didamaikan dengan Allah, kita boleh panggil Tuhan itu Bapa. Dia panggil kita anaknya. Amin. Kita boleh bergaul setiap saat tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Itulah damai sejahtera yang Yesus berikan, anugerahkan lewat kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ini, apa saudara? Damai dari Yesus adalah kunci untuk apa? Berdamai dengan semua orang. Damai daripada Allah bukan saja membuat saudara hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera. Bukan saja saudara sudah membuat kita berdamai dengan Allah, tapi bagian yang ketiga ini menjelaskan bahwa damai dari Yesus itu membuat saudara boleh berdamai kepada siapa saja. Amin. Nah, ada satu cerita saya baca dalam renungan harian saudara. Pernah di satu negara di Amerika Latin, Indonesia ya sama ini Argentina, saudara, karena berebut perbatasan. Tahu dua negara ini dua-duanya negara Kristen, ya, Kristen Katolik sih. Jadi karena memperebutkan perbatasan, akhirnya saudara hampir mereka masuk dalam peperangan yang mengerikan. Saat mereka mau mengambil keputusan untuk berperang, adalah seorang padri untuk menaruh salib di tengah-tengah mereka. Tahukah untuk apa Yesus datang di dunia ini? Mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kalau dia mati untuk mendamaikan kita dengan Allah, apa susahnya kamu berdamai satu dengan yang lain? Saudara yang dikasih Tuhan, saat itu Roh Kudus bekerja dalam pemimpin-pemimpin politik ini, dan mereka memutuskan kita tidak jadi berperang. Mereka berpelukan, padahal siap-siap mereka masuk perang. Ada damai dari surga hadir dalam hidup mereka, membuat mereka melupakan ketamakan, membuat mereka melupakan hak-haknya, membuat mereka melupakan kepentingannya, dan dia hanya melihat apa? Kepada Yesus. Yesus sudah mendamaikan saya dengan dirinya, dengan mati di atas kayu salib. Hari ini aku juga berikan damai itu kepada yang lain. Sudah mengasih Tuhan, negara itu berdamai sampai sekarang. Inilah luar biasanya damai dari Tuhan. Amin. Amin. Kita lihat Roma 12 ayat 17 mengatakan begini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini luar biasa, saudara. Hanya orang yang ada damai daripada Tuhan boleh melakukan hal ini dalam hidupnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hukum Taurat mengatakan gigi ganti gigi. Artinya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Yesus, firman Tuhan berkata, karena engkau sudah menerima damai daripada Allah, engkau sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka damai itu bukan berakhir antara engkau dengan Tuhan, tapi damai itu harus juga dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, termasuk yang memusuhi engkau. Bila damai daripada Allah itu ada di dalam hidup kita, dikatakan di sini, saudara, ini yang terjadi. Ya, kita diberi kemampuan oleh Allah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah apa? Dalam perdamaian dengan apa? Semua orang. Suku tertentu, gereja tertentu, kawan tertentu. Tidak, katakan semua orang. Nah, bukankah orang Kristen itu adalah manusia ajaib di bumi ini, saudara? Ya,
Di mana dia berada dikatakan tidak. Tuhan minta bahwa kamu tidak boleh ada musuh. Karena sudah diperdamaikan dengan Allah, kamu harus berkawan kepada apa? Semua orang sekalipun dimusuhi. Saya pernah melihat dalam YouTube, saudara, ya, waktu terjadi perdebatan antara itu satu orang Cina malam dengan orang Kristen. Dan di akhir dari perdebatan itu, moderator dia saya minta pernyataan dari pastor. Ya, kira-kira menurut kamu apa yang membedakan orang Kristen dengan kepercayaan-kepercayaan lain? Nah, orang itu berkata begini. Ini yang saya dapatkan dalam Alkitab. Salah satunya, kasihilah musuh. Langsung dibantah oleh lawan debatnya. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Ya, karena ajaran kami ketika engkau dilukai harus dilukai. Tapi ini tidak mungkin. Jadi saudara kasih Tuhan. Apa ada buktinya? Ingat. Di Kisah Rasul 7. Ketika Stefanus dirajam dengan batu. Karena nama Tuhan. Saudara, apa Stefanus katakan? Turunlah malaikat dan binasakan mereka ini. Karena kurang ajar. Saudara jawab. Stefanus berkata begini. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada damai. Ini namanya saudara kasih Tuhan. Kasih ya, yang luar biasa daripada Tuhan. Nah itulah hebatnya damai daripada Allah. Mendamaikan kita dengan semua. Jadi orang-orang yang sudah ada damai Yesus di dalamnya saudara. Tidak ada musuh sekalipun dimusuhi. Amin. Tidak ada musuh sekalipun dimusuhi. Orang-orang percaya itu saudara yang sudah memiliki damai daripada Tuhan dibenci tapi tetap senyum. Amin. Haleluya. Oke. Yang terakhir, karena ini perayaan masih banyak cara. Ini kenapa Yesus disebut Raja Damai? Yang keempat, Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat apa? Menawarkan damai sejahtera yang sempurna. Oke, perhatikan saudara ya. Kalau ada damai yang sempurna, berarti ada damai yang tidak sempurna. Nah, oke. Yesus sendiri mengatakan itu. Kita lihat dalam ayatnya. Yohanes 14 ayat 27. Kita lihat kembali ayat tadi. Dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh dunia? Damai sejahtera juga kan? Ya. Apa yang diberikan oleh dunia? Artinya dari dunia ada damai sejahtera. Ya. Kepadamu apa yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan apa? Gentar hatimu. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak dapat nafikan bahwa di luar Yesus ada damai sejahtera. Apa bedanya damai sejahtera yang ada di dalam Yesus dengan damai sejahtera yang di luar Kristus? Yesus sendiri mengatakan tidak sama. Kenapa tidak sama, saudara? Damai sejahtera dari dunia ini sesaat. Sesudah itu kesedihan muncul. Kita ambil contoh saudara. Seorang yang bermimpi ingin punya kereta. Saudara kasih Tuhan. Karena belum pernah memiliki benda ini. Tiba-tiba dia berdoa. Dan kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Lalu Beng panggil dia. Hari ini permohonan kamu untuk Lord. Dan membeli kereta diluluskan. Pasti bersuka cita Anda. Pasti bersuka cita. Kalau dia itu suami istri pasti dia berpelukan. Aduh hari ini kita dapat berkat luar biasa. Kan? Sudah kasih Tuhan. Sudah selesai terus naik kereta itu. Beberapa saat kemudian sudah miliki. Sebenarnya selanjutnya masih ada damai. Datang pergumulan. Karena apa? Mulai datang dalam pikiran. Tiap bulan sesiimnya berapa?
Ya kan? Terus ganti ini berapa? Bilang tayarnya pancut berapa? Jadi kehadiran benda itu bukan lagi memberi sukacita yang kekal, tetapi masalah. Nah, itulah damai sejahtera yang begitu juga saudara, orang yang masih punya bermimpi-mimpi ingin menikah secepat-cepatnya. Oh, kalau saya menikah maka saya akan berlibur ke apa? Pulau Bali, Pulau Dewata, Pelancongan. Oh, nikmati. Dan kemudian mereka, saudara yang dikasih Tuhan dalam mimpi-mimpi itu, dan mungkin dia betul-betul pergi sana. Tiba-tiba pergi di Pulau Bali. Lihat di gambarnya, wah begitu cantik tempat ini. Ketika dia masuk, tiba-tiba dompet dia, saudara rampu air. Katanya tempat ini indah, tapi ada perampok di sini, maka hilanglah damainya. Dan banyak lagi contoh-contoh di dalam hidup kita yang sederhana, bahwa apa yang saudara kita impikan dan kemudian itu terjadi di dalam hidup kita, itu boleh memberi damai. Tapi yang kita mengatakan itu damai sesaat. Amin. Damai daripada Tuhan dikatakan sempurna karena damai itu dia terus bekerja dalam hidup saudara, baik di waktu susah maupun di waktu senang. Damai daripada Allah, dia akan tetap bersama saudara saat menghadapi apa juga gejolak hidup ini, apa juga pergumulan hidup ini. Damai daripada Tuhan, saudara kasih tahu, akan tinggal bersama engkau sampai masuk dalam kekekalan apa? Selama-lamanya. Itulah dikatakan damai dari dia sempurna. Oke, saudara kasih Tuhan. Coba baru-baru ini saya lihat dalam internet, dalam berita CNN, ada seorang terkaya di Amerika, siapa yang namanya Bill Gates. Apa yang terjadi diceritakan di situ, mereka hendak makan. Untuk apa? Mereka siap-siap bercerai. Siapa orang terkaya di dunia? Kalau bukan dia. Tapi saudara, harta bukan jaminan untuk mendapatkan apa? Damai sejahtera yang sempurna. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan damai seperti ini itu menjadi milik saudara. Kenapa? Diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Yang keempat apa saudara? Tahun depan. Oke, saya kembali ke